Pada sepanjang hayat, Asosiasi Psikologi Pendidikan Indonesia. Inilah kami anggota APDI yang siap membina bangsa. Assalamualaikum Bu Eni, Bu Eva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zainul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang lain tidak kelihatan ya? Nah, ini ada Bu Devi. Udah 15 orang dari 100 orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Eva. Waalaikumsalam Saya jadi bingung warahmatullahi. memanggilnya ini sama-sama Bu Eva. Tapi Iya ini sih, bagus Kak. backgroundnya, coba Ada lihat. Jadinya menyatu ini. Dua Zoom menyatu, dua Zoom menyatu. Bagusnya backgroundnya. Eh, yang tidak bisa hadir ya. Ini padahal hari pahlawan loh, Bu. Jadi mestinya semangatnya lebih. Lebih berkobar ya. Atau ini kayak DPR gitu. Dewan Perwakilan. Jadi setiap orang mewakili berapa orang gitu ya. Kalau Bu Eva di Malang, Pak Zainul di Malang. Bu Eni di mana? Di Jakarta, Jakarta. Bu. Oh, di Jakarta. Iya, Tadi Pak Sabarani Mojokerto ya, Pak Sabar. Terus Bu Herdina di Madiun. Surabaya. Oh, Madiun. Ya, ini Bu Harina dari Sidoarjo, Bu Sidoarjo ya. Versti dari Surabaya, oh dari Bu Berlian dari Kediri.
Wah, dari ini ya, berbagai kota ya, Bapak Ibu. Jawa Timur ujung, yang paling ujung Jawa Timur itu di mana ya? Kalau timur Banyuwangi ya, Banyuwangi ya, heeh. Banyuwangi, tapi nggak ada. kemudian nggak ada ya. Yang paling barat Madiun, Ngawi itu masih Jawa Timur kan? Batas sebelum Jogja. Kemudian yang tepi pantai di utara, di selatan. Gimana Bu? Mau kita mulai aja? Iyalah lebih cepat, lebih baik. Karena ya sudah kita tunggu 47 menit ya. Iya Pak benar. Zen bisa share Malam. susun acaranya. Assalamualaikum, selamat malam. Pak Malam. Sabarani. Waalaikumsalam. Ya, dari Mojokerto. Salam kenal semuanya. Bagus kalau muncul wajahnya Pak, biar kenal wajah. Saya lagi bawa kendaraan, Bu. Oh, lagi di kendaraan. Luar biasa ya. Tadi Pak, siapa tuh Pak Puspa kah yang nonton bola? Ada bola sekarang jadi Kalau rame. saya ini nggak apa-apa, Bu, saya nyimak, bisa komunikasi. Tapi kalau gambar karena mobil mungkin agak gelap, jadi saya sementara matikan dulu. Iya, iya. Nanti kita bisa bergabung. Baik, Bapak Ibu, kita Mungkin mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu semuanya Waalaikumsalam. yang gabung di Zoom pada malam hari ini. Eh, Pertama-tama kita panjatkan rasa syukur dan puji yang luar biasa bahwa hari ini, 10 November, Hari Pahlawan ini mengawali Jawa Timur ya, di mana jumlah anggotanya ada seratusan gitu. Dan ini adalah sebuah SDM yang luar biasa yang kalau dikelola dengan optimal akan membuat kita bersinergi, memberikan banyak manfaat bagi masyarakat luas gitu ya. Untuk khususnya dalam organisasi kita yaitu Asosiasi Psikologi Pendidikan Indonesia. Oke, perkenalkan nama saya Eva Maisara Puspita Dewi. Kita hanya berkenalan di WA Group gitu ya, di mana saya dimintai tolong oleh Bu Weni sebagai Ketua Pusat API bahwa Jatim itu banyak sekali anggotanya tapi belum bisa dibentuk-bentuk gitu ya. Dan saya bicara dengan Pak Zainul, klop, oke kita bentuk yuk. Karena ternyata teman-teman itu semangatnya udah luar biasa Mbak Weni. Cuman tadi itu kurang ada yang memulai sehingga ya nggak jadi-jadi gitu ya. Ternyata bagus apa sambutannya di WA Group gitu ya. Dan awalnya yang di-share Bu Eni adalah mereka yang sudah eh, membayar anggota iurannya gitu ya pada tahun ini. Lalu berikutnya kami berharap meskipun belum membayar tapi kami tetap memasukkan pada WA Group, berharap bahwa ketika enjoy dengan API maka boleh tetap tinggal di API. Kalau memiliki minat yang lain selain API boleh keluar dari grup ini. Semoga API ke depan membuat kita menjadi lebih bisa bersinergi gitu ya dalam mengembangkan potensi kita masing-masing dan bermanfaat bagi banyak orang. Baik Bapak Ibu, malam hari ini adalah malam yang luar biasa bersejarah yaitu berdirinya API wilayah Jawa Timur. Sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Ibu Ketua, yaitu Bu Dr. Weni Safitri SP, SPC ini, salah ini, MSc Psikolog. Lalu kita bisa tanya jawab ya, sharing dengan Bu Weni. Kemudian lanjut kita akan musyawarah penentuan Ketua API Wilayah Jawa Timur dan ditutup dengan doa dan pembacaan berita acara dulu ya oleh Ketua API Pusat. Ini adalah SOP dari sebuah apa kegiatan yaitu terbentuknya asosiasi di setiap wilayah. Lalu sambutan ketua terpilih nantinya pada malam hari ini dan kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan 1,5 jam lah paling lama ya. Kita bertahan di sini semua. Sudah ada 17 orang ada di Zoom dan baik untuk menyingkat waktu saya berikan waktu kepada Ibu Dr. Weni Safitri SPC MSc Psikolog selaku Ketua API Pusat. Silakan Mbak Wen. Ya, terima kasih Mbak Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, syukur alhamdulillah ya pada malam hari ini kita bisa berkumpul di sini. Jadi Bapak dan Ibu, saya bahagia sekali ya waktu mendengar bahwa eh, di Jawa Timur ini akan segera terbentuk API wilayah. Wah, luar biasa ya. Jadi memang beberapa tahun ini api-api di wilayah ini mulai aktif kembali Bapak Ibu, dan saya betul-betul bersyukur, sangat berterima kasih bahwa Bapak dan Ibu ini semangat pada akhirnya untuk membentuk api di wilayah Jawa Timur ya. Jadi waktu itu saya ngobrol-ngobrol dengan teman-teman dari Jawa Timur, lalu ada Mbak Eva juga yang kebetulan sekarang domisilinya di Jawa Timur ya Mbak Eva ya. Iya, Jadi sekarang lagi hijrah ke Jawa Timur nih Mbak Eva, padahal dari Sulawesi iya. tadinya ya Mbak Eva ya. Berguru sama Bu Nur Eva. Iya, sama-sama sama-sama Mbak Eva ini ya. Mbak Nur Eva dan Mbak Eva Mezara ya. Iya, jadi Oh, sama dari Sulawesi, Bu. oh, Bapak juga dari Sulawesi ya, Pak ya? Iya. Oh, gitu. Oh, oke. Wah, ini Mbak Eva ada temannya juga nih ya dari Sulawesi lagi hijrah ke Jawa Timur ini. Iya, jadi Bapak dan Ibu sebetulnya API ini kan sudah lama berdiri ya. Kita itu usianya sebetulnya nih sudah 23 tahun. Jadi termasuk asosiasi yang berdirinya itu di awal ya. Jadi waktu itu pada Kongres HIMSI ke-8 di Bandung tanggal 22 Oktober tahun 2000 itu Asosiasi Psikologi Pendidikan Indonesia itu berdiri, di mana ketuanya itu waktu itu Ibu Sri Utami Munandar, beliau yang mendirikan API pertama kali, terus kemudian menjadi ketua API yang pertama juga. Nah, kemudian hingga sekarang usia kita sudah 23 tahun, sebetulnya sudah ada beberapa API wilayah termasuk juga di Jawa Timur. Waktu itu sudah pernah berdiri juga ini, Mbak Eva, API di Jawa Timur ini. Cuma memang mungkin beberapa tahun terakhir ini tidak aktif begitu ya, termasuk juga API-API di wilayah yang lain. Nah, kemudian sebetulnya kita diuntungkan sejak pandemi kemarin itu ya, komunikasi jadi jauh lebih gampang di seluruh Indonesia. Jadi bisa dibilang ini berkah pandemi juga. Kita jadi berkomunikasi kembali, kemudian berhimpun, lalu sejak tahun 2019 ini akhirnya berdirilah beberapa API wilayah. Nah, jadi sejak kepengurusan saya di tahun 2019 yang lalu, API wilayah yang pertama berdiri itu adalah Mbak Eva ini. Ya, waktu itu Mbak Eva datang ke Jakarta ya, Mbak Eva ya. Kita lagi ada Iya. Munas tahun 2019. Lalu Mbak Eva berniat mendirikan API di Sulawesi. Nah, waktu itu Bapak dan Ibu, Sulawesi itu di setiap Sulawesi hanya sedikit anggotanya. Padahal syarat terbentuknya API itu adalah minimal 10 anggota. Nah, tapi kalau sendiri-sendiri per Sulawesi ini ternyata nggak mencukupi anggotanya. Nah, akhirnya waktu itu karena yang pertama kali wilayah Sulawesi ini yang akan berdiri, akhirnya eh, oleh Pak Sekjen waktu itu ya, Bapak Andik yang sekarang menjadi Ketua HIMSI, diperbolehkan. Ya sudah, kalau begitu bolehlah gitu ya, daripada API nggak punya wilayah katanya kan. Jadi bolehlah berdiri. Akhirnya terbentuklah waktu itu API Sulawesi. Terdiri dari beberapa provinsi ya Mbak Eva ya. Ada Iya. Sulawesi Utara ya Mbak Eva ya, Sulawesi Iya. Selatan gitu ya, Barat. Sulawesi Tenggara ya. Iya, Sulawesi. Pokoknya jadi beberapa Sulawesi berhimpun. Nah, kemudian mulailah terbentuk itu ada eh, API di wilayah Bangka Belitung, kemudian Sumatera Barat, Sumatera Utara, kemudian ada juga Kalimantan Selatan. Sebetulnya dari Kalimantan Timur waktu itu dan Utara juga akan mendirikan, tapi sudah nggak boleh lagi kalau kurang dari 10. Nah, kemudian saya lihat ini Jawa Timur banyak sekali anggotanya, ada 100 lebih loh ini Bapak Ibu. Tapi belum ada yang menginisiasi untuk mendirikan kembali API Jawa Timur yang waktu itu sebetulnya sudah ada, tapi kemudian lama tidak aktif. Nah, jadi kemudian ya saya berharap sekali Mbak Eva, ayo bantuin lah gitu kan berdiri. Waktu itu juga ketemu dengan Uzaroh ya. Akhirnya ini malam ini semoga sudah terwujud ya Mbak Eva ya. Kita akan mendirikan API di wilayah Jawa Timur. Sebetulnya Bapak dan Ibu dengan adanya API-API di wilayah ini harapannya kita bisa lebih berkiprah di wilayah kita masing-masing karena sebetulnya
Saya banyak sekali mendengar banyak permintaan ya, contohnya dari Dinas Pendidikan. Mereka ingin bekerja sama. Kalau langsung ke HIMSI itu mungkin bisa sih, tapi minatnya kan tidak khusus ke pendidikan ya. Jadi kalau ada API di wilayah itu dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan dari institusi-institusi lain yang ingin bekerja sama dengan di bidang pendidikan ini akan lebih mudah begitu. Ya, jadi sebagai contoh di beberapa wilayah ini dari Dinas Pendidikannya itu sedang menggalakkan pencegahan dan penanganan bullying. Nah, itu mereka langsung mencari tuh API wilayah ya. Jadi bekerja sama dan kemudian mulailah ada gerakan-gerakan untuk mencegah, menangani kasus-kasus bullying dan kasus-kasus lain di sekolah. Nah, jadi mudah-mudahan nanti di Jawa Timur kalau sudah berdiri, sudah terbentuk API di wilayah ini, eh, pihak-pihak yang ingin bekerja sama, yang butuh sekali bantuan, layanan psikologi dari wilayah ini bisa lebih mudah gitu ya untuk bekerja sama dengan kita. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan acara malam ini pemilihan Ketua API Wilayah Jawa Timur berjalan dengan lancar dan semoga teman-teman di wilayah Jawa Timur ini semakin semangat ya berkiprah terutama di bidang psikologi pendidikan. Mungkin itu sedikit dari saya, Mbak Eva, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu itu waktu di Jawa Timur siapa Mbak Wen? Ketuanya? Ketuanya waktu itu sebentar ya, Pak Edi ya namanya ya. Ada nih kebetulan kemarin itu saya menulis ini Mbak Eva sejarah Cara. API ya, sejarah API Pak ini Edi dari mana ya? sorry Dr. Dwi Rejeki. Siapa itu Bu Ada Eva ya? tertulis seperti itu tahun 2000 sampai 2003. Hah? Sekarang Iya, berarti masih ada dong? 2003 ini? 2003. Sekarang 2023, Mbak. Oh, 2003. Iya, 20 tahun yang lalu. Saya masuk 10 tahun yang lalu. CPNS itu tahun 2000. Tahun Hah? 2000 ya. Tapi Iya, saya maksud masih saya ingat, tidak kenal dengan beliau. iya, Iya, saya masih ingat terakhir itu API ada di Jawa Timur di UM. Waktu itu ada iya. Iya, itu saya kegiatan. menyelenggarakan temu ilmiah Hmm, ya. Itu Tahun setelah berapa itu lulus Bu Eva? dari UI 2009 10. apa ya? 2010 ya. hmm. Iya. 10 kayaknya. Mm-mm. Iya. Iya, di sini tertulis ketua yang pertama itu Dr. Dwi Rejeki EH begitu. Kalau saya baca sejarahnya ya. Bukan orang UM kali, orang apa gitu ya. Iya, apa mungkin juga bisa aja ada yang dari Dinas Pendidikan juga waktu Iya. itu saya lihat ya. Mungkin sih bukan dari kampus ya. Oke, baik kita lanjut pada kegiatan agenda kita yang kedua yaitu pemilih. Oh, tanya jawab dulu ya. Baik, tanya jawab. Silakan Bapak Ibu mungkin ada yang ditanyakan kepada Bu Weni selaku Ketua API Pusat. Mungkin ada apa ya ketidaktahuan kita. Mungkin mau kepoin API berikutnya kegiatannya dan seterusnya. Boleh raise hand atau boleh ketik di chat room. Silakan. Silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum Bu Eni. Mau nanya Waalaikumsalam. Bu Eni. Iya, Kebetulan Pak. mumpung ada Bu Eni ini. Itu Ya. saya baca di HIMSI itu ada asosiasi psikologi sekolah, ada asosiasi Iya. psikologi pendidikan. Nah ini apa memang begitu Bedanya. atau gimana? Kadang saya bingung. Ini nanti enggak rebutan wilayah atau bidang gitu. Rebutan lahan gitu ya, Pak ya. Iya, rebutan lahan. Bu Eva itu Mungkin Bu Eni kedua-duanya Bu bisa Eva ngasih itu. pencerahan. Oh ya. Makasih Bu Eni. Makasih Pak Zainul. Jangan-jangan ada ikut dua-duanya juga ya, Ya, itu Bapak Mbak Ibu Bu ya. Eva Iya, itu saya kedua-duanya. ikut Bu Nur Eva dua-duanya. juga ikut dua-duanya ya. Oke. Oh, ini saya menyapa dulu ada Mbak Wuri, Mbak Wulansari Ardianingsih. Ini Wakil Ketua API Pusat ini. Halo malam, Mbak Halo Mbak Wuri. Uri. Kalau diizinkan saya juga mau nanya. Oh ya, Iya. sekarang dijawab satu dulu. Betul-betul. Tunggu Pak ya, sabar. Malam, Mbak Wuri. Ya. Iya, Oke. iya Pak Zainul. Jadi mungkin saya coba menjawab ya. Memang tadinya itu hanya ada API, Asosiasi Psikologi Pendidikan Indonesia. Lalu kemudian beberapa tahun berikutnya muncullah APSI, Asosiasi Psikolog Sekolah. Nah, jadi kalau dari namanya psikologi dan psikolog, itu bedanya adalah kalau APSI itu
anggotanya pasti psikolog Bapak Ibu dan memang berkiprahnya itu umumnya di sekolah gitu ya. Jadi praktisi psikolog di sekolah. Nah, kalau API anggotanya itu bisa non psikolog. Jadi sebagai contoh kita ada lulusan S1 yang kemudian berkiprah di sekolah, misalnya sebagai konselor di sekolah, tapi bukan psikolog begitu ya. Konselor misalnya praktisi untuk anak berkebutuhan khusus, shadow teacher. Terus ada juga anggota kita itu yang menjadi ini ya, pokoknya konsultan di bidang pendidikan seperti itu ya. Nah, jadi bukan psikolog saja gitu ya menjadi anggota kita dan memang lebih luas karena ada juga tuh beberapa yang bekerja misalnya di dinas pendidikan begitu Bapak Ibu, tapi bukan psikolog melainkan sebagai praktisi mungkin S2-nya, S3-nya itu di bidang psikologi pendidikan begitu. Gitu Pak Zainul. Tapi insya Allah selama ini kita hubungannya baik-baik aja kok. Nggak rebutan lahan. Walaupun mirip, bersaudara kita. Terima kasih Bu Opsi Meni. Iya, saya juga opsi baru Jatim ada nggak? Nggak ada baru ya Bu ya? tahu. Ada, ya Ada ada. juga ada ya? ya? Iya, ada Oh, Mbak Eva. Ada. Aksi Jatim. Kemarin kalau Bu Eva nggak bilang suruh bantu API gitu, nggak bakalan tahu saya Bu ya. Oh iya Pak Ya Zainul. asumsi saya API itu Asosiasi Psikologi Islam gitu ya, karena Oh iya, saya ada API lagi. gitu ya. Itu kalau Iya. P-nya Jadi satu, Pak. ada API yang lain betul, saya. betul. Iya, benar. Asosiasi Psikologi Islam aktif juga di Jawa Timur ya, Pak Zainul ya. Iya. Betul, iya. Itu yang P-nya satu. Kita P-nya 2. Terima kasih Bu Ani. Iya. Baik, cukup ya Pak Zainul, kita ke Pak Pak Sabarani Sabar. tadi ya. Iya. Ya, silakan Pak Sabar. Pak. Sudah open mic nih. Siap, terima kasih. Saya melanjutkan dari tadi Bapak yang lupa tadi namanya siapa? Karena Pak sambil Zainul. ya Pak Pak Zainul Zainul. namanya. Ya Pak Zainul. Memang kemarin itu sempat saya menanyakan juga ke Ketua Himsi Pusat, bahkan sebelum terjadinya ketuk palunya undang-undang. Karena ketika ada peminatan psikologi pendidikan dan psikologi klinis dan bio beberapa tahun yang lalu, itu seakan-akan yang menjadi perhatian itu kan klinis, pendidikan dan industri itu semacam diangkat pendidikan, sehingga banyak yang kemudian berminat lari kembali, pindah kembali ke. Nah, yang menjadi persoalan ketika peminatan itu ada, yang nantinya juga diikuti sekarang dengan undang-undang psikologi yang baru. Itu apakah kemudian sudah diikuti oleh aturan-aturan, bagaimana kemudian proses kerja antar psikolog ini bisa berjalan seperti misalnya di kedokteran, saling rujuk, saling merujuk, saling dia tahu kompetensi masing-masing. Karena selama ini yang bekerja di bidang pendidikan, di bidang industri itu juga kebanyakan klinis. Nah, apalagi sekarang walaupun sudah dilebur menjadi psikolog umum misalnya, tetapi di masyarakat termasuk instansi-instansi ketika mencari psikolog itu pasti larinya psikolog klinis. Nah, ini bagaimana kemudian nanti Asosiasi Psikologi Pendidikan Indonesia ini bisa menjembatani atau memperjuangkan profesi yang kemudian harusnya berada di situ. Misalnya ini yang kita nggak bisa bedakan, soalnya ini tulis banyak, ya mereka nggak ada saja, bukan cuma ada di rumah sakit atau di klinik kesehatan, tapi juga mereka buahnya di pendidikan dan di industri. Ini bukan persoalan ngambil lahan atau tidak, tapi bagaimana ke depannya kita bisa bekerja secara profesional, sehingga ketika ada orang yang juga ingin minat di pendidikan, itu mereka dengan senang hati memilih. Karena kalau dari dulu kesehatan klinik itu mesti sudah ada induknya, sudah ada departemennya, dinasnya, itu ada dinas kesehatan, depkesnya aja. Nah, di
pendidikan sampai hari ini itu juga kita ada di bawah siapa, ada di mana, dan seterusnya. Nah, ini mungkin yang saya tanyakan. Saya karena mungkin kurang informasi atau saya belum dapat informasi, itu mungkin perlu dicerahkan kembali. Terima kasih. Dan Bapak semua. Ya, terima kasih banyak Pak Sabarani. Iya, betul Bapak Ibu. Jadi memang ternyata ya saya juga baru menyadari ketika waktu itu kita memperjuangkan Undang-Undang PLP. Jadi waktu itu saya ikut hadir gitu ya ketika kita menjelaskan ke DPR betapa psikolog itu bukan hanya psikolog klinis. Psikolog itu tuh ada yang bergerak di bidang kesehatan, ya gitu ya. Itu mereka sudah tahu. Tapi ternyata ada yang di bidang olahraga, di bidang industri, di bidang pendidikan, di sekolah-sekolah. Mereka rupanya baru tahu, Bapak Ibu. Jadi waktu itu makanya kita berjuang sekali untuk menjelaskan bahwa psikolog itu bukan hanya klinis. Dan ternyata di masyarakat pun juga banyak yang memahaminya bahwa psikolog itu adalah psikolog klinis begitu. Sehingga tidak heran bahwa ketika tes bakat minat yang diminta itu adalah lisensi bahwa mereka itu punya STR ya. Waktu itu saya pernah dengar dan itu dari daerah Jawa Timur memang ya. Sampai saya waktu itu juga bersurat gitu ya ke Pak Seger tempo hari kok seperti ini gitu. Padahal biasanya kan kalau pendidikan ya kita nggak perlu gitu ya sebagai psikolog klinis karena justru ini kan pendidikan harusnya gitu ya. Psikolog yang bergerak di bidang pendidikan yang lebih memahami kalau mau dibagi-bagi seperti itu. Nah, jadi memang di masyarakat pada akhirnya itu berkembang pandangan bahwa psikolog itu adalah psikolog klinis sehingga pada akhirnya kita Bapak Ibu yang perlu mengedukasi kembali masyarakat bahwa sebetulnya psikolog itu hingga saat ini pun yang ada adalah psikolog umum. Jadi kalau dilihat lagi ya dari apa yang sudah kemudian kita rancang sebagai kurikulum nanti prodi profesi ya, bukan lagi mapro, magister profesi ya. Kita sebentar lagi akan tutup itu semua 19 mapro se-Indonesia dan akan berganti menjadi prodi profesi. Semuanya sebetulnya kita ini adalah psikolog umum. Nah, kebetulan ketika mapro ada di tahun waktu itu 2005 ya, sekitar tahun itu. Nah, itu barulah ada psikolog umum dengan peminatan. Nah, yang ada sebetulnya itu Bapak Ibu. Tapi kan masyarakat nggak paham itu ya, taunya psikolog klinis, psikolog pendidikan. Padahal itu hanya peminatan, semua kita adalah psikolog umum begitu. Nah, jadi ya ini Bu Ida juga bilang ada syarat untuk masuk PTN di Jatim harus tes psikologi kepada psikolog yang ber-STR. Nah, itulah memang mungkin masifnya pihak-pihak tertentu untuk mengedukasi masyarakat bahwa psikolog itu harus yang punya STR. Nah, sekarang ini Bapak Ibu, kita sedang berjuang juga untuk menjelaskan pada masyarakat bahwa yang nanti berhak menentukan bahwa psikolog itu adalah psikolog klinis, apakah itu psikolog pendidikan, psikolog industri organisasi, itu adalah perguruan tinggi, Bapak Ibu. Jadi sekarang karena kita semua adalah psikolog umum, atau mungkin yang lulusan mapro itu adalah psikolog umum dengan peminatan tertentu, kalau nantinya mau jadi psikolog spesialis itu akan melalui pendidikan tertentu lagi, atau akan ada penyetaraan gitu ya melalui RPL. Nantinya akan seperti itu. Tapi sekarang AP2 TPI sedang berfokus untuk menyusun kurikulum psikolog umum di prodi profesi dulu. Jadi nanti setelah berjalan prodi profesi barulah akan disusun kurikulum untuk psikolog spesialis. Nah, tapi untuk pengajar di prodi profesi karena tentunya harus satu tingkat lebih tinggi ya. Itu nanti para pengajar itu akan di-RPL-kan sehingga menjadi psikolog spesialis gitu untuk bisa mengajar calon psikolog umum ini. Nanti syaratnya adalah dengan portofolio begitu rencananya akan seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi berarti memang tugas kita lagi-lagi ya untuk mengedukasi masyarakat bahwa sebetulnya sampai sekarang ini tidak ada psikolog spesialis klinis gitu ya, psikolog PIO. Sebetulnya semua psikolog itu adalah psikolog umum tapi dengan peminatan tertentu gitu ya. Karena dia biasa menangani mungkin ya kayak saya sebetulnya saya psikolog umum karena lulusan tahun 90-an zaman dulu kan kalau masuk fakultas psikologi kuliahnya tuh kira-kira 5,5 sampai 6 tahun dan pasti akan jadi psikolog gitu ya karena dulu nggak ada tuh jeda 4 tahun terus kemudian ambil profesi. Nah, kebetulan karena selalu saya prakteknya di bidang pendidikan, jadilah saya
menyebut diri saya adalah ya psikolog, tapi yang memang banyak prakteknya itu di pendidikan begitu. Sehingga kalau nanti mungkin di RPL kan, karena saya banyak berkiprah di pendidikan, ya saya akan memilih untuk di RPL kan sebagai psikolog pendidikan. Mungkin seperti itu, Kak Sabarani. Mudah-mudahan ini cukup menjawab ya. Tapi memang saya mendengar sekali ini ya, info bahwa wah di mana-mana harus punya STR gitu. Padahal sebetulnya kita ini nggak ada yang psikolog spesialis, semuanya psikolog umum. Mungkin ada psikolog umum dengan peminatan tertentu seperti itu. Itu ya Pak ya. Ya benar Bu, cuma ini kan memang harus diperjuangkan karena ini ada Ya. beberapa persoalan ketika psikolog pendidikan atau bio itu masuk di rumah sakit atau di klinik kesehatan, masuk di video itu mereka terima itu. Nah ini sebenarnya dari persoalan juga kode etik tentang antar profesi sendiri itu Iya. yang harus diperjuangkan kembali, bahwa kalau klinik ya di mana jalurnya, Iya. kalau peminatan misalnya belum ada spesialisasi, saya masih peminatan, ya pendidikan itu harus porsinya di mana, bio itu porsinya di mana, sehingga klinis itu kemudian tidak mengambil semua lini. Iya. Dan sendiri sih nggak ada masalah, cuma kan katanya kita mau profesional, sehingga muncullah Iya. undang-undang, tapi kita nggak pernah profesional, lalu bagaimana? Iya Pak. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Sabarani. Tapi ada Iya. dari Mbak Indah, Mbak Wen, Iya. bahwa syarat untuk masuk ke PTN di Jatim itu harus tes psikologi kepada psikolog yang ber-STR. Wah, udah canggih nih anunya. Iya, betul Mbak Eva, ini saya juga dengar begitu ya. Jadi ya itulah lagi-lagi mungkin karena ketidaktahuan masyarakat ya, termasuk juga di DPR, di Kemdikbud sendiri, itu juga waktu itu sampai berbusa-busa gitu ya. Saya dan Bu Indut menjelaskan bahwa psikolog di bidang pendidikan dan psikolog di sekolah itu ya ini ya, ada loh psikolog yang memang bergerak di bidang pendidikan dan bukan hanya klinis begitu. Jadi memang perlu diedukasi lagi masyarakatnya, dan kebetulan kita juga kemarin itu memperbaiki kode etik kita Bapak dan Ibu. Nah, jadi mudah-mudahan sih di situ nanti akan jelas, walaupun ya kalau ada pihak-pihak yang pada akhirnya mungkin berjalannya tidak sesuai begitu ya, ya biar bagaimanapun akhirnya kitalah gitu ya yang terus mengedukasi masyarakat, karena mereka itu kan pada akhirnya bisa terus berkiprah karena ketidaktahuan masyarakat begitu. Jadi ini saya sudah mengalami sendiri betapa sulit sekali untuk membuat orang-orang itu paham psikolog itu bukan hanya klinis, dan kita itu sebetulnya kalau tidak bergerak di rumah sakit ya kita tunduknya itu bukan pada undang-undang kesehatan begitu, tapi undang-undang kita. Kalau memang kerja di rumah sakit, karena di rumah sakit itu nanti ada undang-undang kesehatan, iya berarti ada dua kaki begitu kan, harusnya begitu. Mungkin itu ya Mbak Eva ya. Ya, oke. Begitu ya. Salah satu PTN di Malang. Oke, baik. Begitu ya Bu Indah ya. Bahwa kita yang harus menjelaskan bahwa apa namanya perkembangan dari psikologi itu tidak hanya klinis tapi ada banyak bidang gitu. Baik, mungkin ada dari Pak Prapto. Ini Pak Prapto ini luar biasa, Mbak. Sambil nonton bola dia buka Zoom pakai virtual background, luar biasa nih. Monggo Wah, Pak Prapto. multitasking ya Pak Prapto ya. Iya, ini kan, ya. Kita kan orang bola juga, gila bola juga gila. Ya. Terima kasih. Saya mohon maaf tadi kebetulan pas lagi mau itu kan pas gol, jadi saya nggak jadi. Saya udah ya. Kebetulan kami memang juga penggiat di bidang pendidikan, gitu ya. Kami juga, kami sih bukan di dosen sih. Saya praktisi di lembaga psikologi gitu, Bu. Oh ya. Bu Eva dan semua yang salam kenal. Memang masyarakat terutama di dunia pendidikan itu ya psikolog ini justru sekarang sebetulnya menjadi yang cukup populer lah. Sedikit ke psikolog, sedikit psikolog. Cuma kadang-kadang psikolog yang beredar di masyarakat ini kadang-kadang persepsinya berbeda gitu. Nah, tadi sama, ada yang klinis, yang gini dan sebagainya. Padahal kalau melihat
melihat sama, saya juga lulusan tahun 90. 90 saya dulu nggak pakai berarti tapi pakai pelatihan yang dulu waktu IMSI dulu itu ada pelatihan itu baru disebut psikolog. Itu sih. Dan saya sangat mendukung di WA ini. Mari kita mungkin berasal dari Zoom ini kita akan misalnya membuka atau mungkin memberi jalan lah kepada masyarakat bahwa psikolog itu di pendidikan juga sangat penting sekali dan sangat banyak sekali dibutuhkan. Apalagi yang sekarang ini zaman ada pencegahan kekerasan dan sebagainya, psikolog lah harus turun gunung semua ini kelihatannya. Terima kasih gitu, salam kenal saya. Saya dari Surabaya ini. Makasih Bu. Pak Prapto dari Surabaya. Terima Ya, kasih Pak Surabaya. Prapto. Makasih, Pak. Masih ada lagi Bapak Ibu? Bu Evi ini dari Madura, Mbak Wen. Ah, Assalamualaikum Bu Waalaikumsalam. Weni, Bu Bu Eva, Evi. dan Pak Dr. Zainul Anwar. Salam kenal Salam yang terhormat Bu Eva. Iya. Alhamdulillah saya dari Madura Bu Weni, salam silaturahmi. Saya senang sekali karena bisa bergabung di grup API. Mohon bimbingan dan mohon arahannya supaya bisa belajar bersama. Begitu Ibu. Nggih. Terima kasih Bu Eva. Terima kasih, Nggih. Bu. Ada lagi? Oh, di Sidoarjo juga ternyata kalau mau masuk SD itu harus ke psikolog yang ber-STR untuk kesiapan masuk SD. Padahal cukup psikolog sekolah aja ya Mbak ya, psikologi pendidikan juga bisa. Iya, betul. Harus. Tidak harus yang ber-STR, karena waktu itu yang membuat STR itu kan memang yang klinisian ya, dan ya mereka di rumah sakit begitu ya. Harusnya tidak. Mungkin dari API lah ya, masing-masing wilayah memberikan edukasi pada sekolah-sekolah, kita undang sekolah-sekolah Zoom, menjelaskan tentang ini supaya terbuka semua masyarakat tentang pengetahuan terhadap profesi kita, yaitu psikologi. Kalau Surabaya enggak ya? Enggak STR, yang penting dia Yang punya penting psikolog. izin praktek. Iya, punya SIP. Punya surat izin Berarti aman ya praktek Pak. ya. Soalnya ada Pak Prapto, jadi aman Surabaya. Nah, saya belum pernah mendengar bahwa tidak harus pakai psikolog sih. Biasanya pakai psikolog itu kalau dia ada keterlambatan. Ada gangguan ya. Ada usianya masih belum memenuhi, biasanya suruh ke psikolog dulu. Tanpa ada psikolog yang STR itu tidak pernah ada. Pernah dengar saya. Yang penting izin praktek. Nah, itu. Itu sih kan Surabaya yang saya tahu ya. Ya. Kalau di undang-undang di Permendikbudnya memang boleh kalau tidak ada psikolognya, Bapak Ibu bisa kepala sekolah atau guru dari sekolah di mana anak itu berasal. Kalau di situ sudah ada psikolog kayak di Jawa ini hampir semua kabupaten kota punya psikolog, maka memang diwajibkan psikolog. Tapi sampai hari ini juga di Mojokerto itu belum ada aturan harus psikolog yang punya ber-STR, tapi yang memang psikolog yang punya ber-EDP. Kecuali memang di beberapa universitas kayak misalnya di Brawijaya itu beberapa orang tua itu kemudian mencarikan putranya untuk bisa mendapatkan surat keterangan mereka itu harus yang ber-STR dari klinis. Apakah itu mungkin karena kebanyakan akhirnya larinya di tes dengan MMPI. Kemudian masuk di Brawijaya itu misalnya ada arah gangguan jiwa atau tidak mungkin. Karena kalau pendidikan kan waktu peminatan tidak dapat MMPI. Oke. Terima kasih Pak Sabarani atas masukannya. Bapak Ibu yang lain? Boleh chat room, boleh raise hand, silakan. Kalau tidak ada, untuk sesi tanya jawab ini kita berakhir, maka kita lanjut pada agenda yang kedua Pak Zainul ya, yaitu tentang pemilihan Ketua Asosiasi Psikologi Pendidikan Indonesia Wilayah Jawa Timur, yang sebelumnya Pak Zainul telah menyebarkan survei ya, supaya melihat gambaran yang ada. Teman-teman diminta untuk mengisi ya, siapa yang dicalonkan oleh para peserta. Dari 100 peserta di Zoom, di WA Group,
terdapat berapa Pak Zainul yang mengisi? 200, 20 ya? Ya mohon maaf, termasuk saya mungkin nggak ngisi, mohon maaf, saya nggak tahu. Iya, sudah 3 kali kayaknya itu diingatkan, mohon diisi gitu ya. Oh begini ya, nggak bisa dipakai anu ya, grafik Pak Zen. Nggak Berapa bisa, Bu, orang? karena nyatat ya, nyatat. Jadi ini apa Oh, adanya yang kemarin di list ya, nama-nama ya. Nah, ini namanya Bu Eva sendiri. Nah, ya. kemarin sudah saya warning padahal mohon tidak menuliskan nama saya karena saya adalah wilayah subsidi. Diminta pindah Bu Eva ya. Mbak Eva diminta menetap di Jawa Timur nih kayak nampaknya ya. Mohon Marah maaf, dekanku nanti. Aslinya kan sebenarnya di Malang Bu Eni. Nanti marah dekanku. saya nggak tahu. Mohon maaf. Orang Malang ini, Arema. Ini bisa kita kalkulasi dari nama-nama ini, tapi Iya. saya kira nggak perlu ya. Mungkin kita sharingkan gitu aja, Bu Eva, Agak gimana? besar sedikit Sharing boleh musyawarah nggak gitu. namanya supaya Gimana? kelihatan aku kok agak besar sedikit Oh, agak besar layarnya. sedikit. Iya, kecil sekali tulisannya. Iya, lagi. Oke. Oh, yang bawah nggak kelihatan ya. Iya, ada Bu Rifa Uin, ada Pak Adrian Pramadi. Yang mana ya itu saya nggak tahu. Apakah hadir di sini Pak Adrian? Nggak ada. Bu Nur Eva ada. Bu Novi. Bu Novi apakah hadir? Tidak ada. Bu Betty Amalia Hindayati. Bu Betty, saya dibantu ya? Apa Bu Betty ada? Bu Betty ada ya ini nih. Bu Betty hadir ya? Halo Bu Betty. Selamat malam Bu Betty. Bu Betty dari Kediri kah? Juga dari. Oh dari Kediri ya. Saya lihat ada di peserta. Beliau hadir tapi mungkin tidak open mic. Kemudian berikutnya mana tadi? Bu Nur Eva banyak sekali nih, 1, 2, 3 dah. Kemudian Bu Rifa Hidayah, Pak Ada Rahmat provokatornya Aziz, ini kayaknya. Sudah Pak kelihatan Nono. ini, sudah kelihatan. Ini karena mahasiswanya semua Bu Eva ini yang mengisi. Punya dari UM. Saya pilih Bu Eva. Pak Suroso, kemudian Termasuk Bu Dr. Evi. Anifa, Bu Nufatia Rahmawati, Bu Evi dari Ubaya, Pak Zainul Anwar, Bu Evi Cahyono, Bu Nur Eva. Kalau dari pengisian sejumlah 21 itu, nama yang sering muncul adalah Ibu Nur Eva. Cut. Ada Yes. provokatornya ini. Saya Oh, setuju saya cuma sekali, baca loh ya, Bu saya cuma Eva, baca. ya. Saya Ya, juga setuju. kebetulan Saya setuju. di antara nama-nama ini yang hadir Bu Eva gitu ya. Jadi kalau nggak Ada hadir Bu kan Betty, Bu Betty gimana juga gitu itu ya. ada. Saya setuju Bu Eva. Saya Nanti juga kalau setuju. Bu Eva, Setuju Bu kalau Nur Bu Eva Eva. kasih tanya Pak Jainul. Wah, ini Pak Aziz hadir nih, tapi bernama Azira. Siapa? Kalau Bu Eva nggak bersedia Ada Pak Jainul. Bapak Dr. Aziz. Yuk Bu Eva ya. Waalaikumsalam Pak Aziz. Masya Allah. Waalaikum Pak Aziz. Lama Pak tak Zainul jumpa Pak sama Pak Aziz. Aziz tuh ikut api dan api. Oh. HP 2 Kayaknya TPI. 2. Gimana Bapak Ibu? Apakah sepakat Ibu Nur Sepakat. Eva Saya karena kira sepakat ya. Sepakat. Sepakat. Saya memang meniatkan muncul setelah Bu Eva. Aklamasi. Mohon maaf, aklamasi. KKN ya, Oke. bukan KKN ya, bukan karena Sulawesinya terus saya milih Bu Eva. Bu Eva yang mana ini pasti salah ini. Pasti Iya. salah ini. Eva May. Oke, Mbak Wen bagaimana? Biasanya ketua saja ya yang kita pilih, lalu Bu Ya, Nur Eva betul. diberikan kesempatan untuk membentuk formatur. Iya, Dan memang beda-beda ya setiap wilayah Mbak Wen. Kemarin saya ya, share itu betul. adalah Sumatera Utara berbeda dengan Sulawesi, susunan pengurusnya ya. Iya, betul. Jadi nanti tergantung kebutuhan gitu ya, Mbak Eva. Jadi akan dibentuk nanti
pasti ada sekretaris, ada bendahara, tapi kemudian masing-masing divisi itu boleh sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah saja, begitu. Saya kira perlu membentuk tim inti nanti biar Ibu Eva tidak sendirian begitu ya. Iya, betul. Nah, ada Iya. mungkin sekretaris dan bendahara minimal 3 Ya, supaya ada tim aparatur, diskusi. Iya. Langsung saja Bu Eva-nya yang menunjuk. Mungkin Silakan Bu formatur Eva. kecil gitu, formatur kecil untuk membantu Bu Nureva untuk membentuk. Iya, yang lincah-lincah ini masih banyak ini. Yang lincah. Pak Zainul itu lincah sekali tuh. Zainul lincah sekali. Ini kalau nggak dibantu beliau nggak dapet ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sebenarnya saya di dalam API ya sudah apa ya? Ya yang disampaikan dulu setelah lulus S2 Magister Profesi dari Universitas Indonesia. Kemudian kembali ke kampus, setelah itu mengadakan acara yang temu ilmiah. Ketika itu ya Pak Aziz ya, Aziz juga ada waktu itu. Kemudian Bu Frida dulu itu. ketuanya ya ada Prof. Rida dan sebagainya. Kemudian Bu Weni ya, Bu Weni. beliau sekarang sudah purna tugas gitu ya. Artinya APPI bagi saya itu tidak asing, cuma memang dengan berbagai kesibukan ya. Setelah itu masuk di studi S3, kemudian masuk di struktur dan sebagainya itu ya. Walaupun saya juga di Asosiasi Psikologi Sekolah, itu juga sebenarnya apa ya, ya tidak aktif secara dalam arti terdaftar saja gitu ya. Banyak event-event yang kemudian terlewatkan karena kesibukan saya di kampus. Namun sekarang dengan kondisi yang tadi itu ya, rupanya ini banyak pendukungnya ini ya. Artinya APPI Jawa Timur diharapkan bisa berkiprah secara luas dan pada saat ini kita punya Undang-Undang Pendidikan dan Layanan Psikologi yang menjadi amanah kita bersama, itu perlu dikawal oleh kita juga sehingga membangunkan kembali ya, seperti membangunkan kembali APPI Jawa Timur ini menjadi sesuatu yang luar biasa karena tadi kan sebenarnya jumlah anggotanya yang mendaftar di Asosiasi Psikologi Pendidikan Indonesia itu lebih dari 100 gitu ya, tapi de facto dan de jure-nya ini kan berbeda sehingga kita perlu mengorganisasi kembali agar seperti harapan dari API Pusat tadi bisa berkontribusi secara luas pada masyarakat. Kemudian jika sekarang diminta untuk mencari apa ya istilahnya pendamping, mencari pendamping sebenarnya ya menjadi tim untuk berkontribusi di API Jawa Timur. Kalau bagus itu mungkin ada daerah ya, ada di daerah juga sehingga itu menjadi apa ya, menjadi bagaimana kita berkomunikasi dengan teman-teman di daerah itu ada. Kalau kemudian hanya di sekitar Malang, kemudian Surabaya, Sidoarjo itu sepertinya ya lingkarannya itu terlalu kecil gitu ya. Harapan saya kan Jawa Timur, jadi kalau di paling ujung ada, di paling timur ada Banyuwangi, kemudian di paling Ada barat, Madura juga, Bu. iya Bu ada Evi di Madura. Madura. Nah itu tadi yang disampaikan banyak alumni dari UM itu ya, ya mungkin nanti bisa juga. Kemudian yang paling barat, yang paling jauh, yang paling barat yang mendekati Jogja itu juga Iya, siapa ada ya? Madiun. Madiun itu Madiun. Bu Dina. Ya, Madiun. Nah, ada Bu Dina. Nah itu sehingga
suara suara kita itu gaungnya lebih gitu ya. Iya, Kalau kemana-mana. iya kalau ingin melakukan sosialisasi itu ada keterwakilan sebagai daerah begitu. Kalau minimal tadi 3 wakil mungkin ada wakil bisa ya, wakil kemudian sekretaris, bendahara atau yang lain bisa lebih minimal itu kan tadi sekretaris dan bendahara. Lebih dari itu juga bisa ya. Kayaknya semakin malam ini jumlahnya semakin banyak kah? Sekarang Nah, ini contohnya ini ya. Oke. contoh. Di Sumatera Utara. Iya. Oh, Bang Tarmidi itu yang seangkatan saya di UI juga. Iya, betul, Betul, Bunda Eva. iya kan. Iya, ini baru berdiri di bulan Oktober yang lalu. Oh, Jadi bulan Sumatera Utara ini baru berdiri. sama ya. Tahun Maksudnya ini ya, Mbak? Baru hampir tahun ini. sama. Hampir Jadi Baru sama tahun berarti ini. ya. Sekarang ada kan Sumatera masih Utara, ada November gitu Kalimantan. kan. Nanti ketemu Mm-mm. di Jakarta waktu Munas Iya, ya. nanti di Januari 2024, tanggal 20 kita rencananya ada Munas. Iya. Kemarin terakhir ketemu yang di Bali itu ya dengan Kolokium ya. Bang Media. Kemudian ya itu wakil ya. Wakil pasti ada kan. Sekretaris bendahara, kemudian bidang-bidang itu kan. Iya. Total berapa ini orangnya? Kalau saya mungkin bisa 2 sekretarisnya Bu Eva karena kan banyak Iya. orangnya, 100-an. Bisa Oh, begitu lebih usulnya dari ya. ini. Bisa tadi mengakomodasi seluruh wilayah ya. Iya. Iya. Maksudnya daerah yang ada di Jawa Timur juga. Nah, ini yang Sulsel beda lagi. Kan tadi ada kerjasama dan sebagainya. Kalau ini kami penelitian, publikasi, asesmen dan pelatihan itu untuk divisi-divisinya. Jadi setiap daerah boleh Iya. meng-create sendiri sesuai kebutuhan. Mungkin kalau Jatim banyak ya Iya, divisinya karena karena anggotanya banyak ya ini. betul gemuk ini Iya, anggotanya gemuk. kalau dulu kan Sulawesi cuman minimalis ya, Mbak Eva ya, karena Iya, memang sedikit gitu anggotanya, tapi sangat dibutuhkan ternyata. Pokoknya memang kalau dari ADART-nya HIMSI itu minimal 10 kita sudah bisa membentuk API wilayah. Sehingga ada juga seperti waktu itu Babel misalnya ya, karena pas kali jumlahnya 10, ya jadi dia juga nggak banyak-banyak juga gitu setiap bidang itu. kalau banyak kan rame malah enak. Iya, Kalau malah yang enak nanti. Pak Aziz itu kan publikasinya luar biasa. Nah, bisa Ah. ini. Catat di luar. Iya. Pak Aziz mah sesepuh itu bisa di pembina ya Pak Aziz ya. Iya, boleh penasehat. Iya, Kalau Iya. di API Akhirnya Sulsel, ubannya sudah mulai banyak ya, Mbak. Jadi ini Bu Weni sedikit saya ini ya menambahkan tadi. Iya, iya. iya Pak Dulu Aziz. itu memang ketika ada API itu ada 2 Iya. nih. 1 di Jatim, 2 khusus wilayah Malang Raya. Jadi Oh, sama Bu Frida itu saat itu saya dan Bu Weni untuk di Malang Raya. Yang saat itu betul Bu Eva kita sempat mengadakan kegiatan di UM. APPI bekerja sama dengan UM untuk mengadakan termasuk mendatangkan Bu siapa dulu Bu yang Lucia Royanto ya? ya itu yang Iya, Koni, ya betul Bu betul. Koni Bu Koni. Semiawan. Bukan Oh, ini Bu Koni. Oh Semiawan. enggak, Oh, Bu Romi, Nah, Bu ya, Romi, ya betul Bu Romi. yang Terus Romi, betul Bu betul. Lucy. Oh, memang saat itu Ini tidak pelakunya berkembang ya ternyata jadi. Mbak Wen, ketahuan sudah ini. iya, Jadi akhirnya kita cari ketemu siapa kita yang ini itu. ya, Mbak Eva. Ternyata beliau ini. Ini sepunya sudah Ternyata. kelihatan ubannya. Betul Mbak Eva. Jadi kalau saya lihat di strukturnya tadi mungkin bisa di ini ya di combine ya antara yang model Sulawesi Busu dan ya. karena kita banyak anggotanya sehingga divisinya juga mungkin bisa banyak. Terus Pak Zainul itu kayaknya sangat boleh ya Mbak usul nih sangat lincah sangat bagus untuk membantu. Oh iya, ini masih muda Masih Pak muda lah, Zainul ya. ini. Dia itu all out. All out ya. Oke, makasih Bu Ani. Iya. Begitu, Mbak Wen. Udah Ya. Oke.
Luar biasa ya, Baik, hari ini Mbak. kita Luar sudah biasa. mendapatkan Ya. nama untuk Ketua API Wilayah Jawa Timur. Ya. Selanjutnya, yang penandatanganan ini tuh Mbak Wen, berita acara Berita dari API acara Pusat ya. tentang terpilihnya Bu Nur Iya, Eva sebagai Ketua Wilayah Jawa Timur. Jawa Timur ya. Mau Oke. share screen? Iya, boleh Mbak. Ini saya udah bisa share screen ya. Oke, bisa. Bisa ya. Oke, jadi ini baru draft Bapak Ibu. Jadi nanti akan kami kirimkan. Ini saya share screen sebentar ya. Sebentar dulu. Nah, seperti ini ya nanti Bapak Ibu. Jadi ini berita acaranya. Deklarasi Asosiasi Psikologi Pendidikan Indonesia atau API, Himpunan Psikologi Indonesia, HIMSI, Perwakilan Jawa Timur. Pada hari ini Jumat tanggal 10 bulan November tahun 2023 benar telah dilaksanakan deklarasi pembentukan Asosiasi Psikologi Pendidikan Indonesia HIMSI perwakilan Jawa Timur oleh 22 orang anggota Asosiasi Psikologi Pendidikan Indonesia atau API Jawa Timur. Dalam deklarasi juga disampaikan dukungan seluruh anggota API Jawa Timur kepada Saudari Nur Eva MC Psikolog untuk jabatan Ketua API Jawa Timur periode 2023 hingga 2027. Deklarasi dan penunjukan Ketua API Jawa Timur telah disaksikan dan disetujui oleh pengurus pusat Asosiasi Psikologi Pendidikan Indonesia HIMSI. Adapun pengurus pusat API yang hadir terdiri dari Dr. Weni Safitri S. Pandia MC Psikolog sebagai Ketua API Induk dan Wulansari Ardianingsi MPhil MC Psikolog Wakil Ketua API Induk. Bersama ini dilampirkan pula daftar hadir peserta surat pernyataan deklarasi dan dukungan kepada Saudari Nur Eva MC Psikolog sebagai Ketua API Jawa Timur. Segera setelah kegiatan ini, Saudari Nur Eva MC Psikolog akan menyampaikan susunan pengurus API Jawa Timur periode 2023-2027 kepada pengurus pusat API selambatnya tanggal 30 November 2023. Demikian berita acara ini dibuat untuk keperluan administrasi organisasi. Kemudian di sini pengurus pusat API HIMSI, Ketua Dr. Weni Safitri S. Pandia MC Psikolog. Mungkin seperti itu ya Bapak dan Ibu. Luar Jadi biasa, langsung jadi alhamdulillah. berita acaranya. Di mana dapat begini? Iya. Lincah ini Mbak Mohon Weni maaf, ya. boleh dilengkapi Boleh gimana Bu gelar Nur saya? Eva? Kok jadi? Ya. Iya. Alhamdulillah saya sudah selesai S3-nya, Mbak. Oh, sudah selesai studinya ya. Oke, jadi namanya seperti apa ini Bu Nur Eva? Saya langsung aja ya, Dr. Ya. Nur Eva ya? Atau Iya, PhD? betul. Dokter? Iya, dokter. Oke, Dr. Nur Eva. Ya, sebentar Mantap. yang mana lagi? Mantap ya, alhamdulillah. Seperti ini betul, Mbak Eva? Iya, betul. Oke. Sekarang Mbak Weni punya 2 Eva ya. Eva yang mana harus Iya. jelaskan. Sama-sama sudah dokter juga kan? Ya belum. Belum Mbak Aziz. Ada lagi yang tertinggal nggak ya? Sebentar. Udah sepertinya ya, Mbak Eva ya? Iya. Oke, ya, sip. Ya, nanti kami lengkapi dengan chat dan sebagainya ya. Ya, alhamdulillah. Oke. Selamat kami ucapkan atas nama peserta dari Zoom ini. Berarti tugas saya sudah selesai sampai di sini. Karena saya ditugaskan untuk membentuk API Jatim, maka mungkin saya bisa keluar grup dan Bapak Ibu boleh berdiskusi, membuat ya bagaimana formatur yang ada. Tapi sebelumnya kami ingin Bapak Ibu membuka kamera untuk dokumentasi kegiatan ini sehingga saya bisa save ya untuk bukti bahwa kita semua sudah melakukannya dengan benar. Silakan Bapak Ibu. Ada 25 peserta, hanya 1 slide. Iya, benar. Cukup ya. Baik, 1, kasih senyum termanisnya. 2, 3. Oke, saya lagi 1, 2, 3.
Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya, dan mungkin kegiatan ini akan ditutup dengan doa. Silakan Pak Zainul. Beliau ini luar biasa ya. Jadi menyediakan Zoom sekaligus baca doa sebagai penutupnya. Terima kasih Bu Eva yang sudah mendampingi terbentuknya API Jatim, dan alhamdulillah saya ucapkan selamat kepada Ibu Dr. Nur Eva yang sudah terpilih sebagai Ketua API Jatim. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih bermanfaat untuk kita semua. Mari kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing, dan izinkan saya membaca doa sesuai dengan cara Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan dibacakannya doa, maka berakhirlah kegiatan Zoom kita pada malam hari ini. Terima kasih kami sampaikan pada Bapak Ibu yang luar biasa menyempatkan waktu untuk gabung di Zoom ini, karena ini adalah titik awal ya, kita akan melanjutkan perjuangan API Jawa Timur yang sudah pernah terbentuk sebelumnya Pak Aziz ya. Dan ini harus dilanjutkan lagi, dan berharap semua teman-teman bisa berkontribusi dengan luar biasa. Mbak Weni luar biasa, Ketua API Pusat kita ya, sudah jadi langsung itu berita acaranya. Canggih sekali nih Mbak Weni nih. Dan terima kasih pada semuanya. Selamat sekali lagi pada Bu Nur Eva untuk segera membuat formatur seperti yang disampaikan oleh Bu Weni di berita acara, yaitu 30 November sudah harus jadi gitu. Sebagai penutup, ada video dari API Sulawesi Selatan, mungkin bisa menginspirasi Bapak Ibu untuk kegiatan API Jawa Timur. Silakan Pak Zainul. Dan saya sebagai MC, mohon maaf apabila selama memimpin kegiatan ini ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak mimpi-mimpiku, kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia